Yo, balik lagi bareng gua Nanda Sugiono di segmen Rate the Player, masih di channelnya Bridge of Blue. Setup studio baru gimana menurut kalian? Beberapa minggu terakhir ini gue lumayan hektik karena gue mesti mempersiapkan studio baru, pindahan. Hopefully ini menjadi awal yang baik buat channelnya Bridge of Blue. Kali ini gue bakal ngebahas soal post-match antara Brentford melawan Chelsea. Untungnya Manchester City melawan Manchester United berakhir imbang dan Chelsea masih kokoh di peringkat 4. Siapa aja pemain yang bagus di matchday ke-31 ini dan bagaimana gue pribadi menilai approach Maresca untuk pertandingan kali ini. Jangan kemana-mana, kita bakal bahas selengkapnya. Come on Blues. Derby London kali ini berakhir imbang 0-0 antara Brentford melawan Chelsea di matchday ke-31. Nggak cukup baik buat Chelsea karena seharusnya kita bisa menang. Cuma memang ada approach yang menurut gue cukup aneh dilakukan oleh Maresca. Untungnya di derby Manchester antara Manchester City melawan Manchester United di Old Trafford berakhir imbang juga, dan berarti Manchester City masih ada di peringkat 5 dan kita aman di posisi peringkat 4. Hanya saja kita terpaut 1 poin dari Manchester City dan sangat riskan buat dibalap oleh Manchester City. Untungnya di pertandingan berikutnya kita akan melawan Ipswich yang seharusnya tidak begitu mengancam, dan hopefully kita bisa menang dan kita tidak mengalami hal yang sama di putaran pertama di mana kita kalah melawan Ipswich. Gue akan ngebahas 11 pemain dan 1 manajer plus substitution player di segmen kali ini. Pertandingan berjalan monoton di babak pertama. Nggak banyak hal yang menarik karena beberapa peluang terutama yang didapatkan Kuku tidak bisa dimaksimalkan. Gue nggak tahu kenapa Kuku ini berubah menjadi pemain yang sangat nggak ada fighting spiritnya, nggak ada sparknya lagi untuk bermain dan memberikan yang terbaik. Dan menurut gue hal itu harus segera diubah karena mau nggak mau Chelsea membutuhkan seorang striker, dan saat ini standar striker bagus di Chelsea adalah Nicholas Jackson, which is tuh yang nggak terlalu bagus juga menurut gue karena tidak bisa mengubah kesempatan menjadi gol. Nggak setajam striker-striker yang kita punya. Tapi untungnya di lini tengah dan lini belakang kita masih cukup solid di musim ini. Perpaduannya makin ciamik, terutama di lini tengah kita duo Fernandes dan Caicedo menurut gue bermain sangat-sangat epic ya, terutama di beberapa pertandingan terakhir dan khususnya di putaran kedua Premier League di musim ini. Kita mulai aja. Berikut setup play yang dimainkan oleh Maresca di match day ke-31 melawan Brentford. Di posisi goalkeeper itu ada Robert Sanchez, di posisi back four ada Reece James, di sebelah kiri duo center backnya ada Tosin dan Chalobah. Di posisi sebelah kanan ada Malo Gusto. Di posisi tengah ada Enzo dan Caicedo. Di posisi lini serang itu ada Sancho, KDH, dan Madueke. Di posisi nomor 9 ada Kuku. Kita bakal mulai dulu dari goalkeeper. Menurut gue Sanchez patut buat kita apresiasi di pertandingan matchday 31 ini karena Sanchez melakukan beberapa saves yang benar-benar krusial yang bisa menyelamatkan kita dari kekalahan. Walaupun ada beberapa blunder yang menurut gue sempat dilakukan tapi tidak terlalu impact terhadap sisi permainan. Punya kemampuan untuk reading the game yang lebih baik di matchday ke-31 ini. Sudah di beberapa matchday kita sudah lihat bahwa Sanchez berhasil mengeluarkan kemampuan terbaiknya, dan gue sangat berharap Sanchez bisa terus meningkatkan performanya dan menjadi pilihan nomor 1 untuk goalkeeper di sisa musim ini.
Menurut gue Sanchez di pertandingan matchday 31 ini wajib dikasih box hijau karena kinerjanya yang sangat bagus, performanya juga sangat krusial. Di lini pertahanan di sebelah kiri ada Reece James. Memang Reece James ini jarang ditaruh di sebelah kiri, tapi menurut gue itu nggak masalah karena Reece James adalah pemain yang sangat agile, dia bisa bermain di kanan kiri atau tengah, bahkan dia juga pernah bermain di midfield. Posisi kiri yang dia mainkan di matchday 31 ini menurut gue cukup impact, tapi memang tidak semaksimal saat James ditaruh di sisi kanan. Walaupun dia bermain sangat fluid, dia maju ke depan untuk membantu serangan, juga bisa bertahan nge-breakdown serangan dari Brentford. Tapi gue tidak melihat permainan yang maksimal dari Reece James di pertandingan ke-31 ini. Reece James bakal gue masukin ke box kuning karena masih belum maksimal. Harapannya semoga Reece James tidak cedera ya, karena dia sempat diganti di babak kedua. Untuk dua center back kita ada Tosin dan Chalobah. Gue melihat chemistry Tosin dan Chalobah ini semakin bagus, semakin padu. Dua-duanya semakin paham mengenai sistem pertahanannya di lini bertahannya di Maresca Ball ini, dan harapannya kita hanya menyisakan 3 center back lagi karena Fofana sudah dikonfirmasi tidak akan bermain hingga akhir musim. 4 ya berdengan Acempong, tapi Acempong masih terlalu muda untuk dibebani. Harapannya kita hanya bisa mengandalkan 3 center back ini termasuk Liva Colwill, dan semoga para center back ini punya bisa berhasil menemukan chemistry yang baik ya, sehingga mereka bisa solid dalam pertahanan. Buat di match di 31 ini Tosin dan Chalobah bakal gue kasih box hijau karena pertahanannya solid, chemistry-nya juga udah mulai ketemu. Harapannya performa ini terus dipertahankan sampai sisa musim ini berakhir. Di posisi bek kanan kita punya Malo Gusto. Kalau mempertimbangkan menit bermainnya di musim ini, Malo Gusto di matchday 31 ini tentu bakal gue kasih box hijau karena performanya yang terus meningkat dari matchday ke matchday dan permainannya yang sangat impactful, sangat fluid, dia bisa membantu serangan, bahkan dia bisa menyisir di segala lini. Menurut gue Gusto belum kembali sepenuhnya seperti di musim lalu, tapi permainannya sudah mulai membaik secara individu dan tim. Box hijau buat Gusto. Oke, kita ke lini tengah ada Enzo dan Caicedo. Menurut gue dua pemain ini adalah central player Chelsea di musim ini, dan makin ke sini dua pemain ini terlihat semakin padu, apalagi Caicedo. Kita harus menggarisbawahin bahwa Caicedo saat ini menurut gue adalah salah satu midfield terbaik di Premier League karena kemampuannya berkembang sangat pesat. Caicedo saat ini apalagi di matchday ke-31 itu nggak cuma bisa untuk menghalau bola, recovery bola, tapi juga udah mulai berani untuk dribbling ke depan, membagi bola, melakukan passing-passing yang menurut gua luar biasa. Seakan-akan Caicedo ini adalah jelmaan dari Makelele di mix dengan Ramirez. Gimana menurut kalian? Setuju atau enggak? Silakan komen di bawah. Tapi buat gue Caicedo adalah salah satu midfield yang benar-benar valuable saat ini ya. Dan kita tahu kita beli dengan harga yang fantastis. Banyak orang juga yang meremehkan di awal, tapi Caicedo berhasil membuktikan bahwa seberapa valuable-nya dia di sebuah tim, apalagi di musim ini. Menurut gue Caicedo luar biasa. Enzo juga oke banget. Enzo berhasil melengkapi kekuatannya Caicedo, jadi di lini tengah kita juga solid banget di beberapa pertandingan ini, dan dia juga sempat mencetak gol di matchday ke-30. Sayangnya di matchday 31 ini ada beberapa peluang yang gagal dimaksimalkan oleh Enzo saat melawan Brentford, tapi menurut gue permainan dua midfield Chelsea di musim ini keren banget. Sampai di matchday ke-31 ini gue akan memberi box hijau buat Caicedo dan Enzo, luar biasa performanya. Semoga di matchday berikutnya juga
tetap stabil dan jangan sampai cedera, karena eh, playing time-nya Caicedo dan Enzo ini luar biasa banyak ya di musim ini. Berikutnya ada di lini serang, ini gue lumayan kecewa terutama di first half. Duet lini serang kita ini nggak ada impactnya, Sancho, KDH, dan Madueke. Gue nggak melihat pola permainan yang punya visi yang jelas ya di antara para pemain ini, terutama di posisinya Madueke, yang seharusnya Madueke sudah mendapatkan fitnessnya kembali dan seharusnya dia bisa memberikan kemampuan terbaiknya di match di 31 ini, tapi sayangnya nggak sesuai ekspektasi gue. Sancho juga sama, mungkin punya beberapa kesempatan tapi tidak terlalu impactful dan masih kurang apa ya, masih kurang greget. Tiga pemain ini tidak bisa memberi tekanan ke lini pertahanannya Brentford. Jadi serangannya Chelsea itu sangat tumpul menurut gue, bahkan tiga pemain ini kalah sama work rate-nya Enzo dan Caicedo yang seharusnya itu masih berada jauh di belakang mereka, tapi Enzo dan Caicedo lebih terlihat menekan pertahanannya Brentford. Sangat disayangkan, padahal ini adalah kesempatan mereka untuk mencari chemistry dan link up permainan, tapi tampaknya tidak sesuai dengan harapannya Maresca. KDH so far gue lihat juga tidak terlalu banyak impact dari sisi permainan. KDH di match di 31 ini nggak berkembang, jadi sangat monoton dan gue pribadi gue nggak begitu suka melihat aliran bola yang terjadi di antara tiga pemain ini. Jadi buat di matchday 31 ini, Sancho, KDH, dan Madueke akan gue kasih box merah. Masih banyak PR yang harus dikerjakan dan masih harus menemukan fit in play-nya, terutama ketika Palmer diganti sama pemain lain. Tampaknya Sancho dan Madueke ini kesulitan untuk uh, menyatu ya dengan permainannya Maresca. Di lini striker di nomor 9 kita punya Kuku. Lagi-lagi Kuku sangat mengecewakan, tidak memiliki fighting spirit dan nggak punya winning mentality. Bahkan ada kesempatan dia untuk membuat satu chance dan dia hanya jalan-jalan aja, dan gue sangat kecewa melihat permainannya Kuku, dan harapan gue dengan bergulirnya musim kedua ini Kuku bisa mengembalikan spiritnya ya, mengembalikan sparknya, menemukan fit in play-nya, tapi ternyata so far yang kita lihat adalah kebalikannya. Dan kayaknya memang Kuku ini harus udah mulai dijual ya, karena udah nggak works lah di dalam satu tim. Kayak Lukaku, Morata, semuanya sama. Jadi kayaknya memang ada tipe-tipe false nine atau striker yang memang tidak bisa fit in di dalam satu klub, dan salah satunya gue melihat sosok Kuku ini adalah pemain itu. Dan menurut gue Maresca sudah mencoba memberi kesempatan buat Kuku untuk membuktikan bahwa dia layak untuk dipertahankan di Chelsea, tapi kembali lagi Kuku tidak bisa mengeluarkan permainan terbaiknya. Entah apa problemnya gue juga nggak tahu, tapi yang kita lihat di lapangan adalah satu ekspektasi yang tidak terpenuhi, karena gue berharap Kuku itu mungkin bisa segarang Neto atau bahkan bisa lebih fluent daripada Palmer, tapi ternyata tidak. Buat di match di 31 ini Kuku akan gue kasih box merah. Merah gelap karena nggak ada impact, dan tanpa Kuku juga harusnya kita nggak akan kenapa-kenapa gitu, karena permainannya juga jelek banget di match di 31 ini. Oke, kita akan ke 3 substitution. Ada Jackson, ada Palmer, dan ada Neto. Tiga-tiganya sangat impactful, dimasukkan di awal di awal babak kedua di bawah menit 50, dan tiga-tiganya punya impact, tiga-tiganya berhasil mengubah arah permainan.
ketiganya langsung fit in di dalam sistem itu, langsung link up, terutama Neto yang menurut gue punya fighting spirit yang tinggi banget. Dan kita juga harus ingat ini adalah musim pertama Neto, dan musim pertama adalah musim yang sangat sulit untuk seorang pemain untuk membuktikan dirinya. Dan menurut gue Neto sudah cukup membuktikan diri, dan kita berharap di musim kedua Neto bisa lebih lagi memberikan performa terbaiknya buat Chelsea. Palmer juga sama, walaupun cukup maruk ya, karena mungkin ingin membuktikan bahwa dia bisa memberikan GA lagi. Tapi impactnya juga sangat kerasa. Di awal babak kedua kita sudah melakukan 16 shoot, 3 on goal, dan itu berkat substitution yang terjadi di awal babak kedua. Jackson juga sama, punya impact yang sangat luar biasa. Begitu masuk, lini serang kita begitu hidup, banyak ruang-ruang yang terbuka karena kehadiran Jackson. Dia bisa hold ball, dia bisa channeling, dia bisa melawan para defender Brentford dengan fighting spiritnya. Dan Jackson masih sangat muda, masih punya peluang untuk menjadi seorang striker yang mematikan. But so far, striker terbaik yang bisa kita andalkan adalah sosok Jackson. Walaupun gue sempat kecewa karena Jackson kurang, sangat tidak klinis di depan. Tapi ya musim sudah bergulir, transfer window sudah tutup, jadi harapannya di musim depan kita punya striker yang baru yang memang bisa sangat mematikan di Premier League. 3 pemain substitution ini di match 31 akan gue kasih box hijau karena impactnya yang sangat luar biasa. Walaupun tidak terjadi GA, tapi gue melihat dengan hadirnya 3 pemain ini permainan Chelsea jadi lebih hidup. 0-0 bukan hasil yang bisa gue banggakan. Kita juga True Blue pasti kecewa dengan hasil ini, dan untungnya Manchester City juga berhasil hanya bermain imbang 0-0 melawan Manchester United, yang artinya kita masih kokoh di peringkat 4. But so far menurut gue secara setup kita akan membahas Maresca, seorang manajer yang memberikan perubahan yang menurut gue cukup nyeleneh di awal pertandingan ini. Karena harapan gue Maresca lebih fokus untuk memenangkan pertandingan dari awal pertandingan dengan memasang common starting line up, apalagi ini di Premier League yang seharusnya dia bisa maksimalkan. Mungkin dia mengistirahatkan Palmer, Jackson, dan Neto dengan harapan untuk tidak cedera. Itu keputusan yang mungkin bisa kita bilang bijaksana, tapi di situasi seperti ini para pemain itu sangat dibutuhkan untuk menciptakan gol secepat mungkin, dan setelah itu mungkin kita bisa switching untuk bertahan seperti saat di matchday ke-30, di mana di menit-menit akhir kita melakukan positioning defensif yang menurut gue juga sangat luar biasa bagus. Tapi secara game management menurut gue Maresca membaca permainan ini lebih cepat dan lebih baik, dan berani melakukan pergantian pemain dengan sangat efektif. Dengan masuknya 3 pemain tadi, ada Neto, Palmer, dan Jackson, mengubah permainan Chelsea menjadi lebih ya. Tapi sayangnya memang kita masih kurang klinikal di final third-nya Brentford, sehingga kita gagal menciptakan gol. Secara substitution juga menurut gue oke banget dengan memasukkan Kukurea di menit terakhir di babak kedua, dan itu mungkin pergantian yang memang dibutuhkan untuk melindungi James dari cedera. Dengan masuknya Kukurea ini otomatis lini pertahanan kita jadi lebih fluid dan kita lebih banyak menyerang. Itu terbukti dengan penguasaan bola yang luar biasa signifikan di babak kedua. Overall gue akan kasih box kuning untuk Enzo Maresca karena cukup blunder di awal game babak pertama. Untungnya Brentford juga nggak klinikal, ada beberapa peluang yang sangat membahayakan menurut gue. But so far kita masih
Beruntung ya harusnya ya Dewi Fortuna masih memihak ke Chelsea, jadi kita tidak jadi kalah. Kalau enggak, wow, gue nggak bisa membayangkan kita keluar dari top 4 dan harus mengejar Manchester City untuk masuk ke UCL spot yang sangat sangat berat pastinya ya. Dan di next match kita akan melawan Ipswich. Harapannya ini bukan jadi game yang sulit ya, karena kita kalah di putaran pertama. Golnya Liam Delap yang sangat luar biasa, dan semoga di putaran kedua ini kita bisa menang di Stamford Bridge melawan Ipswich dan kita bisa memperkokoh posisi di top 4 di akhir musim. Laga terdekat kita akan melawan Legia Warsawa di UEFA Conference League. Ini bukan game yang sulit ya harusnya, jadi tidak perlu sophisticated. Just enjoy the game. Mungkin kalau mau eksperimen di ini saatnya buat Maresca supaya menemukan link up-nya. Mungkin komposisi Sancho, KDH, dan Madueke bisa dimainkan di sini dengan Jackson di posisi 9, dan harapannya ini bisa menjadi formula baik untuk Chelsea untuk menjadi plan B di Premier League di match-match berikutnya. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat like dan share. Juga komen di bawah kira-kira kalian setuju atau enggak dengan rating player yang udah gue bikin. Jangan lupa juga buat subscribe supaya gue bisa lebih semangat lagi buat bikin video-video kayak gini. Balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di Rate the Player berikutnya. Udah semakin dekat akhir musim dan semoga kita bisa mengangkat piala. Yang terdekat adalah Conference League di akhir musim ini. Up the Chelsea.